Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Big Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saya harap dimanapun saudara-saudara berada dalam keadaan sehat, baik, sukacita, dan tetap semangat. Marilah saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan tuntunan, memberikan ketenangan, bahkan memberikan iman yang teguh kepada kita semuanya. Di saat badai melanda kehidupan kita, saudara-saudara, serahkan kepada Tuhan dan percayalah, Dia tetap selalu akan memperhatikan kita dan akan menolong saudara dan saya. Tangannya selalu terbuka bagi kita, saudara sekalian. Mari saudara-saudara, kita akan andalkan Tuhan, karena Dia satu-satunya yang bisa dipercaya, yang selalu memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, sukacita, dan lain sebagainya, saudara. Dan kedamaian ada di dalam hati kita. Marilah saudara, Tuhan itu akan memberkati. Jangan takut, kita pasti akan dicukupkan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, maka ia tidak akan dikecewakan. Karena itulah saudara-saudara, mari kita akan andalkan Tuhan satu-satunya sebagai penolong kita. Ada amin, saudara? Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami memuliakan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Kami besarkan nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak untuk dimuliakan. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu dan kami besarkan Engkau. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian kami boleh menyukakan hati-Mu. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu dengan hati yang bersukacita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau, kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa pujian kami, dengan membawa hormat kami, dengan seluruh keberadaan kami. Kami mau memuliakan nama-Mu, karena Engkau yang berfirman untuk kami boleh memuji, memuliakan nama daripada Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu turun di dalam rumah kami masing-masing. Turunlah hadirat-Mu Bapa. Karena Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Dan biarlah kehadiran-Mu saat ini boleh menjamah seluruh jemaat-Mu Bapa. Menjamah semua orang yang mengikuti kebaktian online ini. Dijamah oleh hadirat-Mu.
kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau bersukacita di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami menyerahkan pada kesempatan ini firman-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah firman ini Engkau berkati Bapa. Karena inilah makanan kami. Setiap minggu kami boleh makan akan makanan surgawi. Makanan yang daripada Tuhan, yang mampu untuk memberikan kekuatan kepada kami di dalam kehidupan rohani kami. Sehingga kami kuat, Bapa, menjalani perjalanan iman ini. Kami menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berbakti secara berjemaah, tapi kami boleh berbakti Tuhan secara online. Karena kami tahu satu perkara, bahwa bakti kami adalah bagi Engkau. Kami mau bertemu dengan Engkau, Bapa. Biarlah melalui pujian, melalui firman-Mu, kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan kuasa-Mu yang menjamah semua yang pada saat ini ikut di dalam kebaktian ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan firman ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati firman ini. Supaya firman ini menjadi kekuatan. Firman ini Tuhan boleh menyingkirkan akan segala kecemaran-kecemaran dunia ini Bapa. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan meneguhkan kebenaran firman ini dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua mengatakan, amin. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kesetiaan daripada Tuhan. Dia setia. Dia tetap setia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, dikatakan di dalam firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Sekali lagi, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat ini sekali lagi, jika kita tidak setia, dan ini merupakan kenyataan bahwa sifat manusia seringkali tidak setia. Dan drama ketidaksetiaan ini sering terjadi di dalam kehidupan suami dan istri. Yang mengucapkan janji untuk setia di dalam susah dan senang, di dalam keadaan sehat maupun sakit. Kenyataannya apa? Kenyataannya ternyata banyak orang yang tidak dapat menepati apa yang dijanjikannya. Suami mengkhianati istri, dan istri mengkhianati suami dengan alasan atau dengan pembelaan diri, membenarkan tindakan masing-masing.
Drama tidak setia bukan hanya terjadi di dalam kehidupan suami istri saja, juga terjadi terhadap Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya yang tidak setia kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang percaya yang tidak setia, seperti Yudas yang menjual Yesus hanya untuk kesenangan sesaat, dan tidak menyadari bahwa hidup manusia itu hanya sementara dan cepat berlalu. Dan buah ketidaksetiaan, perbuatan ini, buahnya adalah kebinasaan di dalam penghukuman Allah. Jika manusia tidak setia, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu tetap setia. Ia tetap setia. Karena ia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri yang setia. Nah, kita masuk di dalam bagian yang pertama, pengertian setia. Yang pertama, setia itu merupakan sifat daripada Allah. Sifat atau karakter daripada Allah bukan hanya kasih, bukan hanya baik, bukan hanya adil, bukan hanya sabar, bukan hanya murah hati, bukan hanya lemah lembut, tetapi juga di dalam ayat renungan kita, setia. Ia adalah Allah yang setia. Dan kesetiaannya tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kesetiaan merupakan sifat Allah yang kekal dan tidak berubah sampai kapanpun juga. Sekali lagi, dikatakan bahwa ia tidak dapat menyangkali sifat setianya. Walau kita tidak setia, ia tetap setia. Nah, bagian yang kedua, kita melihat saudara sekalian, pengertian setia yang dimaksud adalah melekat, nempel pada perkataannya atau firman-Nya. Manusia seringkali kata-katanya tidak bisa dipercaya. Ada orang yang menceritakan bagaimana ia dijanjikan untuk bekerja di perusahaannya. Namun ternyata janji untuk bekerja di perusahaannya, janji itu palsu. Ada orang berjanji membeli sesuatu barang, namun mendadak dibatalkan. Manusia banyak mengobrol janji, atau yang dikatakan mengobrol janji
gombal. Jangan terlalu percaya janji manusia. Karena kita pasti akan dikecewakan. Karena banyak janji yang bohong. Tetapi Tuhan dapat dipercaya. Apa yang dikatakan, Ia pasti menepatinya. Di dalam kitab Nabi Yesaya 55 ayat yang ke-11, dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apa yang keluar dari mulut Allah, yaitu perkataannya, firman-Nya, dan juga janji-janjinya, Ia akan menggenapinya. Dan kita tidak akan kecewa. Kita yang percaya dan berharap kepadanya. Di dalam kitab Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang kepada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan itu setia. Dalam arti kata berpegang kepada perjanjiannya. Kata perjanjian selalu melibatkan dua pihak. Yaitu yang pertama adalah pemberi janji, yang adalah Allah sendiri. Dan yang kedua adalah penerima janji, yaitu umatnya. Termasuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan isi perjanjian itu adalah bila kita mengasihi Tuhan. Di dalam arti kata, siapa orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintahnya. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, dengan melakukan perintahnya, maka Tuhan akan menggenapkan yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan Tuhan? Yang dijanjikan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Dia akan memberkati dengan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Inilah janji daripada Allah bagi kita. Bila kita mau diberkati, hiduplah di dalam perjanjian daripada Allah. Nah, kita masuk di dalam bagian yang kedua. Apa arti kesetiaan Tuhan bagi kita? Kalau dikatakan bahwa Dia itu setia, maka apa arti kesetiaan Tuhan itu bagi kita? Yang pertama, saudara sekalian, arti kesetiaan Tuhan bagi kita, Ia tidak meninggalkan ciptaannya. Jadi ketika manusia diciptakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Ketika manusia berada di dalam dosa, karena ketidaktaatan kepada Allah, Tuhan tidak mencampakkan mereka. Melainkan Tuhan memperdulikan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan menjanjikan pemulihan
dari dosa kepada mereka. Kejadian 3 ayat 21 dikatakan di dalam ayat ini, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Sekali lagi, inilah kepedulian Tuhan. Inilah kasih Tuhan. Inilah tanda bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan ciptaannya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepala mereka. Ayat ini pendek, saudara sekalian. Manusia berusaha menutupi ketelanjangannya, kecemaran karena dosa di hadapan Allah dengan cawat daun pohon ara. Namun tak berhasil menutupi seluruh ketelanjangan atau keaibannya di hadapannya. Apa yang diusahakan oleh manusia tidak akan berhasil menutupi hidupnya daripada dosa. Kemudian Tuhan yang berinisiatif membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya sehingga menutupi ketelanjangan di hadapan Allah. Ini merupakan suatu nubuatan, suatu janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada manusia yang diciptakan, yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan akan manusia yang diciptakannya. Dan janji ini digenapi di dalam Kristus Yesus sebagai anak domba Allah. Kematiannya menghapus dosa manusia. Allah mengampuni dosa manusia melalui darah anak domba Allah yang telah mati memikul dosa-dosa dunia. Darah yang tercurah di Kalvari yang dapat membasuh kecemaran dosa-dosa kita dan menjadikan hidup kita putih seperti bulu domba dan putih seperti salju, dan yang dapat menyelamatkan kita dari penghukuman Allah yang kekal. Ibrani 10 ayat 23
hatinya Tuhan hancur karena aku, waktu Dia mati di salib. Hancur karena susah hatinya yang halus, Tuhan hancur karena aku. Hatinya Tuhan hancur karena aku, waktu Dia mati di salib. Hancur karena susah hatinya yang halus, Tuhan hancur karena aku. Apakah kita tahu, saudara sekalian, hati Tuhan hancur waktu Dia mati di salib. Hatinya hancur karena susah, karena penderitaan yang ditanggung, yang berpuncak pada kematiannya. Hati Tuhan yang halus, yang penuh dengan kasih, hancur karena kita. Ingatlah akan kasih daripada Tuhan kepada kita. Mari kita nyanyikan kembali nyanyian ini. Hatinya Tuhan hancur karena aku, waktu Dia mati di salib. Hancur karena susah hatinya yang halus, Tuhan hancur karena aku. Hatinya Tuhan hancur karena aku, waktu Dia mati di salib. Hancur karena susah hatinya yang halus, Tuhan hancur karena aku. Terima kasih. Haleluya, Yesus, untuk kasih-Mu kami mengucap syukur. Pegang roti di tangan kanan, ucapkan syukur. Ada satu pribadi yang mengasihi kepada kita. Kasih-Nya demikian besar, sehingga Ia mau memikul dosa-dosa kita, menggantikan kita menderita, bahkan sampai mati
supaya Ia boleh memberikan kepada kita melalui kematiannya pengampunan, memberikan keselamatan kepada kita, memulihkan kehidupan kita, menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan, baik di dalam dunia maupun di akhirat. Pegang roti di tangan kanan. Haleluya, Yesus. Kami mengucap syukur Terima kasih Tuhan. untuk kasih-Mu yang besar. Benar Yesus, haleluya Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Amin, benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menggantikan kami, menderita, bahkan mati. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kasih yang besar. Kasih yang menginginkan supaya kami diselamatkan daripada penghukuman Allah. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan saat ini di dalam tangan Tuhan. Sebentar kalau kami makan dan minum, Amin Yesus. kami tahu kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Amin Yesus. Yesus, haleluya. Dipersekutukan dengan tubuh dan darah yang memiliki kuasa. Dan biarlah kuasa yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Mengalir dalam kehidupan kami. Mengalirlah dalam kehidupan kami. Sehingga yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Amin Yesus, amin Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih. Dengarkan sebelum kita makan bersama-sama. Mengenai roti ini dikatakan, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau dipersekutukan dengan tubuh daripada Kristus. Pegang cawan anggur di tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi, mari kita mengucap syukur untuk darah yang tercurah. Darah yang membasuh hidup kita. Yang menjadikan hidup ini menjadi putih seperti bulu domba dan seperti salju. Hanya darah ini yang berkuasa untuk melakukan itu. Darah ini yang menyelamatkan kita. Sehingga maut tidak mendatangi kita. Darah Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Terima kasih untuk darah yang tercurah. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang demikian besar. Yang menggantikan kita sekalian menderita dan mati bagi kita. Haleluya Yesus. Sebentar kita dipersekutukan dengan darah ini. Kita dipersekutukan dengan Tuhan melalui perjamuan ini. Dan biarlah kuasa daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan semua orang yang mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Demikian firman Tuhan mengenai cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan
Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami dipersekutukan dengan Engkau melalui perjamuan ini. Kami tahu kami dipersekutukan dengan Tuhan kami yang hidup. Dan biarlah pada kesempatan ini Bapa, kuasa di dalam persekutuan ini yang mengalir dalam kehidupan kami. Kuasa yang membuat mujizat terjadi dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Yang sakit sembuh. Amin. Yang sakit sembuh. Amin Tuhan. Yang susah dihiburkan. Amin Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan Bapa. Bahkan yang lemah dikuatkan. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Dan akhir kata saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan Tuhan memberkati sampai berjumpa lagi. Bye. Bye.